والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhil karim wa ukhtil karimah rahimani wa rahimakumullah wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Adabus Safar, adab-adab di dalam safar atau berkaitan dengan safar, yang mana pada malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Nah, pertemuan yang ketiga. Dan sebelum saya melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, ada beberapa pesan atau nasihat yang ingin saya sampaikan kepada saya pribadi yang pertama kali dan kaum muslimin dan kaum muslimat secara umum, beranjak dari firman Allah Jalla wa Ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, terkait virus corona ini secara ringkas. Yang pertama, hendaknya kita selalu memperkuatkan iman kita kepada takdir Allah Jalla wa Ala, agar kita tidak dihantui dan berada di dalam keterpurukan karena kegelisahan dan kepanikan yang berlebihan. Yang kedua, hendaknya kita selalu bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Definisi tawakal itu, kata para ulama, adalah sidqul i'timadi 'ala Allah 'azza wa jal fil umuri kulliha. Adalah kejujuran hati dalam menggantungkan segala urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Hendaknya hati kita selalu murni dengan ketergantungannya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup untuknya. Yang ketiga, hendaknya kita melakukan sebab-sebab yang syar'i, seperti menjaga doa dan zikir-zikir yang telah warid di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, seperti zikir setelah salat 5 waktu, zikir pagi petang, dan yang lainnya. Di antara sebab syar'i pula yang selain ritual ibadah adalah melakukan tibbun nabawi yang Nabi SAW anjurkan, seperti meminum habatus sauda, di mana Nabi SAW bersabda, al-habatus sauda dawa li kulli da. Habatus sauda merupakan obat untuk segala penyakit illal maut, kecuali kematian. Meminum minyak zaitun, sebagaimana minyak zaitun merupakan salah satu dari tibbun nabawi, watin wa zaitun, dan hadis-hadis serta ucapan ulama Islam terkaitnya di dalam pembahasan tibbun nabawi. Meminum madu, karena Nabi SAW bersabda, asyifa fi thalathah, obat itu ada pada 3 perkara, di antaranya Nabi sebutkan syurbatul asl, minum madu. Dan tentunya ketika seorang minum madu, hendaknya dia memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, apakah madu tersebut asli. Yang kedua, dengan kadar yang diserahkan kepada ahlinya. Juga melakukan bekam, seperti yang Nabi SAW bersabda, asy-syifa'u fi thalathah. Di hadis yang sama, obat ada pada 3 perkara. Di antara yang Nabi katakan adalah al-hijamah, melakukan bekam. Dan Nabi SAW sendiri telah melakukan bekam. Sebab syar'i atau anjuran syar'i lainnya yang selain ritual ibadah adalah memakan kurma ajwa Madinah 7 butir di setiap pagi hari, agar terhindar dari sihir dan segala racun, serta sebab-sebab lainnya dalam perkara tibbun nabawi yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasannya. Pesan berikutnya terkait virus corona ini pula, agar kita melakukan sebab-sebab duniawi yang telah dianjurkan oleh para pakar dalam hal ini. Dan tentunya dalam hal ini adalah mereka para medis yang terpercaya dan pemerintah kita. Maka himbauan para medis dan
pemerintah kita hendaknya direalisasikan dan diindahkan, karena mereka berbicara dengan pengetahuan dan pertimbangan-pertimbangan yang amat jauh, yang sebagian pertimbangan tersebut tidak kita ketahui. Pesan yang lainnya, agar kita tidak mudah membaca, menerima, dan men-share setiap berita yang kita dapatkan terkait corona ini tanpa meng-cross-check terlebih dahulu berita atau artikel tersebut ditulis, disampaikan oleh ahlinya dalam hal tersebut ataukah bukan. Karena kalau tidak, kita akan terjerumus ke dalam sifat dusta sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban, dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, isman an yuhadditsa bi kulli ma sami', cukup seorang itu dikatakan pendusta tatkala dia menyebarkan setiap berita yang ia dengarkan. Nasihat dan pesan berikutnya, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, agar setiap orang tidak menimbulkan fitnah dengan ucapan dan sikap pribadinya atau pendapat pribadinya terkait virus corona ini. Sebagai contoh, dia mengeluarkan pandangan pribadinya yang bertentangan dengan himbauan atau ketetapan yang telah diambil atau disampaikan oleh pemerintah. Ini akan menimbulkan fitnah. Ya, kalau memang dia memiliki pendapat pribadi dalam hal ini yang bertentangan dengan ketetapan dan himbauan pemerintah, maka hendaknya jangan dia menyampaikannya ke orang lain atau ke media sosial sehingga tidak menimbulkan fitnah, kekacauan, dan perselisihan terhadap suatu negeri. Ini beberapa pesan singkat yang ingin saya sampaikan terkait virus corona. Baik, akhil karim wa ukhtil karimah, teman-teman yang mengikuti pelajaran online kitab Adabus Safar ini, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dan mengkaji adab yang ke-8 dari adab-adab safar, yaitu saling berwasiat, saling memberikan pesan dengan menyampaikan atau dengan membacakan surat Al-Asr. Telah kita simak riwayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, Syekhuna Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahullahu ta'ala dalam hal ini. Dan telah saya sebutkan beberapa faedah terkait adab ini. Baik, adab yang ke-9 dari adab safar adalah ridhul walidain fi hajjin nafilah in kana indak. Agar minta izin kepada kedua orang tua pada haji yang sunnah jika kedua mereka masih hidup. Boleh sebutkan dalam safar haji yang sunnah karena beberapa hal. Yang pertama, apabila perjalanan haji yang merupakan ibadah, kita mesti meminta izin kepada kedua orang tua kita, apalagi pada selain safar yang bukan safar ibadah. Yang kedua, beliau katakan haji yang sunnah ini mengeluarkan haji yang wajib. Karena apabila kedua orang tua kita melarang kita untuk melakukan ibadah haji yang wajib, sementara haji tersebut wajib untuk kita lakukan karena syarat-syarat wajib yang telah terpenuhi pada diri kita, maka tiada kewajiban mentaati makhluk dengan meninggalkan perintah yang Allah perintahkan atau dengan melakukan sesuatu yang Allah larang. Namun itu semuanya dengan catatan ingkana indak, jika kedua orang tuamu itu tinggal bersamamu, yang membutuhkan perawatanmu, yang membutuhkan perhatianmu, yang membutuhkan keberadaanmu di sisi mereka. Adapun jika kedua orang tuanya tidak tinggal bersamanya, karena mereka yang masih muda atau sudah tua tetapi mereka masih mampu merawat diri mereka sendiri, atau ada yang merawat mereka, maka tidaklah wajib bagi seorang anak yang berada di suatu kota atau suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedua orang tuanya yang tidak tinggal bersamanya untuk meminta izin kepada kedua mereka. Akan tetapi tentunya merupakan adab yang hendaknya direalisasikan oleh setiap anak untuk memberitahukan kepada mereka setiap kali ia ingin safar. Baik, kata penulis rahimahullahu ta'ala, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As ini merupakan salah satu dari 6
sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, tiada yang lebih banyak riwayat hadisnya daripada aku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Sebabnya kata Abu Hurairah, fa innahu yaktub wa la aktub. Karena beliau menulis sementara aku tidak menulis. Abu Hurairah lebih bersandar kepada hafalan. Nah, perkara yang kedua yang indah untuk kita saling sharing di antara kita terkait Abdullah bin Amr bin As ini, beliau ini termasuk dari al-abadilah al-arba'ah, 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah, keempat-empatnya bernama Abdullah, dan mereka sudah diakui umur keilmuan mereka dan ketakwaan mereka sementara mereka masih muda, masih di bawah umur 30 tahun. Beliau adalah salah satu dari 4 Abdullah ini. Ya, 3 Abdullah lainnya adalah Abdullah bin Umar. Yang berikutnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang berikutnya adalah Abdullah bin Zubair ibn al-Awam. Ini 4 Abdullah yang umur mereka sepadan, ya, sama, ya, kurang lebih umur mereka sama, ya, berdekatan. Orang tua mereka juga sahabat Nabi, hidup di masa yang sama, tetapi ilmu mereka sangat diakui dan ketakwaannya. Ilmu dan ketakwaan mereka sangat diakui, sementara mereka masih muda, masih di bawah 30 tahun. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair ibn al-Awam rahimahumullahu ta'ala wa radhiya anhum. Dan tidak masuk dalam kategori 4 Abdullah. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud, karena beliau sahabat senior, bukan sahabat yang muda yang umurnya sepadan dengan mereka. Ya. Baik. Kata beliau, aqbala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil diminum, barakallahu fiik. Dituangkan aja. Itu ada teh. Faqala ubayyuka 'ala al-hijrah wal jihad abtaghi al-ajra min Allah. Wahai Rasulullah, aku hendak membaiat engkau melakukan hijrah dan jihad. Tujuanku untuk mencari pahala dari Allah Jalla wa Ala. Qala fahal min walidayka ahadun hayy? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya, bal kilahuma, bahkan kedua mereka masih hidup, jawab lelaki ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fatabtaghil ajra min Allah? Apakah engkau ingin memperoleh pahala dari sisi Allah? Di sisi Allah? Maka dia pun menjawab, na'am. Iya, wahai Rasulullah. Farji' ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Kemudian berbuat baiklah. Berbaktilah kepada kedua mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 2842. Di sini disebutkan nomornya oleh penulis. Dan oleh Al-Imam Muslim pada nomor 2549. Hadis berikutnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud pada nomor 2530 dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Beliau menyatakan anna rajulan hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman. Ada seorang laki-laki hijrah dari Yaman ke Madinah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan yang sangat jauh, ya. Dari Yaman, tempat saya Aden, tempat saya yang dulu saya pernah di situ, ke Mekah itu kurang lebih 24 jam sampai 30 jam perjalanan bis non-stop tanpa macet. Apalagi berjalan kaki di masa itu dari Yaman ke Madinah lagi.
Ya. Dari Yaman ke Madinah. Perjalanan di masa itu adalah dengan jalan kaki. Apabila mereka menggunakan kendaraan, maka kendaraan yang mereka gunakan adalah onta. Itu keumuman mereka. Jarang di antara mereka yang menggunakan kuda. Karena kuda sekalipun dia hewan yang kencang larinya, tetapi untuk di tengah-tengah padang pasir, dia tidak lebih kuat daripada onta. Karena hewan yang paling tahan haus dan lapar adalah onta. Nah, beliau menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang dari Yaman ke Madinah, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi pun bertanya kepadanya, "Hal laka ahadun bil Yaman?" Apakah ada seorang yang engkau tinggalkan di negerimu Yaman? Qala abawai, kedua orang tuaku wahai Rasulullah. Jawab lelaki ini. Qal, maka Nabi pun kembali bertanya kepadanya, "Adzina lak?" Apakah mereka berdua telah mengizinkan engkau? Di sini ada syahid nahwu ya, bahwa terkadang orang Arab bertanya dengan menghapuskan harful istifham. Ya, huruf istifham yaitu a. Contohnya di sini adzina fi'il. Maksudnya adalah adzina lak atau hal adzina lak. Ya. Ini hadaf lil ilmi bih karena telah diketahui. Ya, dan tetap dapat dimaklumi oleh lawan bicara karena intonasi yang ada atau konteks. Contohnya, tadhhab ma'ana, maka engkau ingin pergi bersama kami, walaupun dia tidak menggunakan huruf untuk bertanya. Dari seperti atadhhab ma'ana atau hal tadhhab ma'ana. Ya. Ini hal yang biasa di sisi orang Arab. Ya, bahkan kita dapatkan hal ini dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ketika Nabi bertanya kepadanya, "Adzina lak?" Apakah kedua orang tuamu telah mengizinkan engkau hijrah dari Yaman ke Madinah menujuku? Dia pun menjawab, "La, mereka tidak mengizinkan aku hijrah dari Yaman kepadamu, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun berkata, "Irji' ilaihima." Kalau demikian, pulanglah kamu ke negeri kamu Yaman. Pulanglah engkau ke negerimu, negeri Yaman, menuju kedua orang tuamu. Fasta'dzinhima, kemudian minta izinlah kepada kedua orang tuamu. Fa in adzina lak fajahid, jika mereka mengizinkan engkau, maka silahkan engkau ikut jihad bersamaku. Wa illa fabirrahuma, dan apabila mereka tidak mengizinkan engkau, maka tetaplah engkau bersama mereka, berbakti kepada keduanya. Dari dua hadis ini kita dapat memetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, anjuran meminta izin kepada kedua orang tua yang tinggal bersama kita, yang membutuhkan perhatian perawatan kita untuk mereka, agar kita meminta izin kepada mereka tatkala kita ingin keluar safar. Apakah safar yang kita lakukan adalah safar ketaatan ataukah safar yang mubah? Ya. Maka sungguh amat durhakanya seorang anak yang rela pergi meninggalkan kedua orang tuanya di dalam rumahnya untuk suatu kepergian yang tidak diwajibkan oleh syar'i, juga tidak disundahkan oleh agama ini. Bahkan safar yang dia lakukan adalah safar yang mubah. Lebih buruk dari itu adalah safar atau kepergian yang bersifat maksiat, seperti pacaran mingguan, pergi ke diskotik, pergi ya untuk hal-hal lainnya dari perkara-perkara maksiat. Sementara kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka tinggal bersamanya dan tidak mengizinkan mereka atau dia untuk keluar. Amat durhaka anak yang seperti itu. Dan sungguh dia akan celaka dan akan rugi dunia dan akhiratnya dengan perbuatan ia tersebut. Apabila seorang laki-laki yang telah sampai ke Madinah dari Yaman dengan tujuan membaiat Rasulullah untuk melakukan hijrah dan jihad, diperintahkan oleh Nabi untuk balik kembali ke negeri Yaman berbakti kepada kedua orang tuanya karena mereka membutuhkan ia,
dan juga karena ia belum meminta izin kepada mereka, apalagi kepergian yang bukan karena jihad atau yang tidak lebih mulia daripada jihad dan hijrah. Contohnya safar umrah. Umrah tidaklah lebih wajib daripada jihad. Apalagi kalau umrah yang dia lakukan adalah umrah yang sudah berulang kali, yang kesekian kali. Perjalanan untuk rekreasi, refreshing ke negeri-negeri kafir atau ke negeri-negeri muslim, meskipun tatkala kepergiannya tersebut tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya yang tinggal bersamanya, maka dia berdosa. Dia telah melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kedua mereka telah mengizinkannya. Adab yang ke-10 dari adab safar adalah salatu raka'ataini fil baiti qabla al-khuruj tamna'anika makhrajas su. Adalah salat 2 rakaat di dalam rumah sebelum keluar safar. Ini akan menjaga engkau dari kejelekan yang akan terjadi di luar rumahmu. Dan juga nanti akan beliau sebutkan adalah salat 2 rakaat ketika seorang pulang dari safarnya. Di dalam rumahnya, selain dari 2 rakaat di luar rumahnya di masjid yang berada di tempatnya. Ini adab yang ke-10, melakukan salat 2 rakaat di dalam rumah sebelum keluar. Manfaatnya akan menjaga kita dari mara bahaya, dari keburukan yang akan terjadi atau yang ada di luar rumah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' pada nomor 505, dan juga beliau sahihkan di dalam kitabnya Silsilah Sahihah pada nomor 1329. Dan juga sebagai tambahan, hadis ini juga dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilik fasalli raka'atin." Apabila engkau hendak keluar dari rumahmu, maka hendaknya engkau salat 2 rakaat. Maksud keluar dari rumahmu di sini, kata para ulama mensyarah hadis ini, adalah keluar safar. Dari sisi mana mereka menyebutkan poin ini? Dari sisi prakteknya Nabi dan para sahabatnya sehari-hari. Tidaklah Nabi setiap keluar dari rumahnya ketika mukim keluar salat 2 rakaat, dan itu sesuatu yang akan memberatkan jika dianjurkan. Apabila engkau hendak keluar dari rumahmu tentunya untuk safar, fasalli raka'atin, maka lakukanlah salat 2 rakaat terlebih dahulu. Tamna'anika makhrajas su, 2 rakaat sunnah yang engkau lakukan di dalam rumahmu ketika engkau hendak keluar safar itu akan menjaga engkau dari keburukan yang ada di luar rumahmu. Wa idza dakhalta ila manzilik, dan jika engkau telah masuk ke rumahmu pulang dari safar, fasalli raka'atin, maka lakukan salat 2 rakaat pula. Tamna'anaka ma dakhalasu, karena 2 rakaat sunnah yang engkau lakukan di dalam rumahmu ketika pulang dari safar juga akan menjaga engkau dari keburukan yang ada di dalam rumahmu. Sunnah ini banyak ditinggalkan oleh sebagian orang atau sering ditinggalkan oleh sebagian orang dikarenakan mungkin kemalasan, karena lupa, atau dikarenakan ketidaktahuan akan riwayat yang sahih ini. Dan memang terjadi khilaf di antara ulama terkait salat 2 rakaat sebelum keluar rumah untuk safar dan 2 rakaat ketika masuk rumah dari safar. Tapi pendapat jumhur bahwa salat 2 rakaat ini adalah sunnah. Pendapat jumhur bahwa 2 rakaat ini adalah sunnah karena mereka memandang riwayat ini sahih. Yang kedua, sekalipun hadis ini
dikatakan dhaif, andai kata sanad hadis ini dikatakan dhaif, karena memang sebagian ulama mendhaifkan sanad hadis ini, tetapi telah datang riwayat-riwayat yang sahih mauquf, secara mauquf dari beberapa sahabat Nabi SAW yang menerangkan bahwa mereka menerapkan sunnah ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah ya di dalam musannafnya. Kitab beliau ini terkadang disebut dengan musannaf, juga terkadang disebut dengan Sunan Ibnu Abi Syaibah. Maka jangan Anda kira ini ada dua kitab untuk beliau, dua kitab yang berbeda. Tidak, ini satu kitab yang sama. Terkadang kitab beliau ini disebut dengan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya. Terkadang juga disebut dengan Sunan Ibnu Abi Syaibah. Disebut dengan Sunan karena ya berbentuk atau tersusun dengan bab-bab fikih. Disebut dengan Musannaf karena beliau menyebutkan di dalamnya banyak riwayat dari banyak athar. Baik, di antara yang berpendapat bahwa 2 rakaat salat yang mulia ini adalah sunnah adalah 4 imam madhab. Dapat dilihat dalam kitab-kitab fikih madhab. Untuk madhab Hanafi, dalam hal ini dapat dilihat dalam kitab Hasyiyah At-Tahtawi ala Muraqil Falah. Terkait madhab Maliki dalam hal ini dapat dilihat kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani. Untuk madhab Syafi'i dalam hal ini dapat dilihat kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam Nawawi. Terkait madhab Hambali dalam hal ini dapat dilihat kitab Al-Furu' Libni Muflih, salah satu dari kitab fikih Hambali yang mu'tabar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri sebagai penuntut ilmu yang masih kecil dan baru ini lebih condong kepada pendapat yang menyatakan salat ini sunnah karena beberapa alasan. Yang pertama, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang kita bahas ini dan disahihkan oleh Al-Muhaddits Al-Kabir Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Yang kedua, telah datang riwayat-riwayat athar-athar yang sahih dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan salat sunnah ini. Dan hukum asal adalah baik sangkanya kita kepada para sahabat Nabi bahwa mereka tidaklah melakukan suatu ibadah melainkan mereka telah mengetahui anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara ucapan, perbuatan ataukah iqrar. Karena hukum asalnya para sahabat Nabi adalah manusia yang paling jauh dari perbuatan bid'ah. Nah, alasan yang berikutnya bahwa mayoritas ulama di antara mereka adalah 4 imam madhab telah berpendapat sunnahnya salat ini. Baik, sudah kan? Baik, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik, adab yang ke-11 adalah an ya'khudha ma'ahu ma yahtaju ilaihi fi safari min miqas, adhafir, wa makinah halaq, wa ghairu dhalik. Hendaknya ia membawa barang-barang perlengkapan yang ia butuhkan dalam safarnya. Sebagai contoh, kata Syekh, gunting kuku, mesin cukur rambut dan semisal dengannya. Dari adab ke-11 yang disebutkan oleh penulis ini, kita dapat mengetahui betapa rahmat, betapa perhatian, betapa cinta dan betapa dalamnya ilmu ulama sunnah ya dalam permasalahan-permasalahan agama dan hal-hal yang penting untuk kaum muslimin. Hal yang seperti ini saya kira ini hal yang dimaklumi oleh setiap kita. Yang namanya orang safar mesti membawa perlengkapan atau barang-barang yang ia butuhkan. Bersamaan itu masih tetap diingatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, terkhusus dalam hal yang seperti ini, menunjukkan perhatian mereka ulama terhadap kaum muslimin. Menunjukkan betapa cintanya mereka ulama sunnah kepada kaum muslimin. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari judul yang seperti ini, bahwa terkadang ada perkara-perkara yang telah kita ketahui pentingnya, tetapi terkadang kita meninggalkannya karena lupa atau sebab yang lainnya. Maka dengan kita hadir di majelis ilmu agama,
atau membaca tulisan-tulisan ilmu agama, kita akan teringat perkara-perkara yang telah atau akan kita tinggalkan karena lupa setelah mendengar atau membaca suatu penjelasan ilmiah. Contohnya dalam hal ini. Ini hal yang terkadang kita sepelekan, tetapi begitu kita mengalaminya di dalam safar baru kita mengingat betapa pentingnya hal yang seperti ini untuk direalisasikan dan untuk diingatkan kepada saudara atau kawan-kawan kita yang hendak safar. Ya, terkadang dalam safar kita melihat kumis kita udah isbal. Setelah itu baru ingat, kenapa nggak bawa? Betapa pentingnya saya bawa alat cukur. Iya. Atau kuku yang sudah panjang, yang mengakibatkan orang lain terganggu dengan kuku kita yang panjang dan kotor tersebut. Ya. Contoh lainnya, pewangi badan, ya, dan yang semisal dengannya. Tayyib, ya. Maka kata Syekh, orang yang safar hendaknya dia membawa perkara-perkara, barang-barang, perlengkapan yang ia butuhkan di dalam safarnya, seperti gunting, ya, seperti pemotong kuku, alat cukur, dan yang semisal dengannya. Apalagi zaman sekarang yang amat penting, yang terkadang kita sering melupakannya adalah handuk, ya. Handuk ini penting untuk kita ingat. Terlebih lagi kalau kita safar akan mampir di rumah orang. Kalau di penginapan ya mungkin ini hal yang biasa karena memang pihak hotel menyediakan handuk. Tapi kalau kita safar ke rumah orang, ya, pemilik rumah mungkin nggak punya handuk baru. Ya, yang ada adalah handuk mereka sendiri. Ingin dipakai oleh kita, ya, membuat pemilik rumah ihraj, berat. Karena setelah itu akan mereka pakai kembali. Hal yang seperti ini hendaknya kita perhatikan. Jangan sampai safar kita itu memudaratkan diri kita atau memberatkan orang lain yang kita mampir di sisinya. Dalilnya untuk hal ini kata Syekh adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Maka barang siapa yang telah berkewajiban haji, maka hendaknya haji yang ia lakukan itu tidak tercampuri rafath, kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan kotor, caci maki, ya, permusuhan, wala fusuq, tidak ada kefasikan, wala jidala fil hajj, dan tidak ada perdebatan yang tidak bermanfaat di dalam haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan apa yang kalian lakukan daripada kebaikan, Allah akan senantiasa mengetahuinya. Dan berbekallah kalian, ini syahidnya. Dan berbekallah kalian. Perintah berbekal dalam ayat ini kata para ulama mencakup bekal duniawi dan bekal ukhrawi. Tetapi setelah itu Allah katakan fa inna khaira zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kata para ulama, coba perhatikan ayat ini. Dan sebab turun ayat ini. Kalau kita membuka tafsir ayat ini, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir bahwa sebab turun ayat ini, bahwa ada sebagian penduduk Yaman berangkat haji tanpa membawa bekal. Begitu mereka sampai di Mekah, sebagian mereka mengemis atau meminta-minta. Maka turunlah ayat yang mulia ini. Kemudian perhatikan firman Allah. Setelah Allah menyatakan dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Di sini ada pelajaran kata para ulama. Sekalipun kita memperhatikan bekal safar kita, bekal kepergian kita dari perkara-perkara duniawi, maka jangan kita lupakan bahwa bekal yang paling penting adalah bekal akhirat, yaitu takwa. Karena andai kata kita mati dalam kepergian safar kita karena tidak adanya bekal makanan atau minuman yang kita bawa, itu tidaklah berbahaya terhadap akhirat kita. Tetapi apabila kita mati dalam kepergian safar kita karena tidak memiliki bekal takwa, maka sungguh amat berbahaya terhadap
akhirat kita. Kita akan mati sul khatimah. Neraka adalah tempat kita, sekalipun dalam safar kita membawa bekal duniawi. Nah, baik. Wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kalian kepadaku wahai ulul albab. Dan kriteria ulul albab telah Allah terangkan di 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Hendaknya direnungi 10 ayat tersebut dari surat Ali Imran. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki hati. Dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, anjuran untuk berbekal ketika kita melakukan safar. Baik safar ketaatan ataukah safar yang mubah. Nah, pelajaran yang kedua, bahwa sebaik-baik bekal di dalam safar adalah ketakwaan, menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena terkadang rayuan dan godaan syaitan kepada orang yang safar untuk bermaksiat kepada Allah itu lebih dahsyat daripada orang yang muqim. Karena ketika dia safar, dia mungkin sendirian. Tidak ada di sisinya orang-orang yang dia segani. Tidak ada di sisinya anggota keluarganya. Dan kebanyakan orang yang berada di sisinya adalah orang-orang yang tidak mengenalinya dan dia pun tidak mengenali mereka. Ini adalah faktor-faktor yang akan membuat seorang mudah jatuh ke dalam maksiat. Oleh karenanya para ulama menyebutkan betapa jujur dan kuatnya ketakwaan Yusuf alaihissalam kepada Allah ketika beliau mampu selamat dari godaan istri Raja Mesir. Sementara sebab-sebab terjumusnya seorang hamba dalam suatu maksiat itu terkumpul sempurna pada diri beliau. Kurang lebih disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ada 10 sebab yang membuat seorang hamba mudah jatuh ke dalam maksiat, zina dan semisal dengannya. Dan semuanya itu telah ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Bersamaan itu beliau tetap selamat, mampu menjauhinya karena penyelamatan Allah terhadap beliau disebabkan keikhlasan dan kejujuran beliau kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, karena waktu isya telah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.